Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismikallahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka min haitsu anta walhamdulillahillahumma rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammad waj'alna bihi mimman arafa nafsah faqad arafa rabbah wa mimman arafa qadral akhirah fazahada fid dunya wa fi aidin nas wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa barik wa sallim wa ba'd. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ya muallima sayyidina Ibrahim allimna wa ya mufahima sayyidina Sulaiman fahimna wa ya mu'til hikmata li sayyidina Luqman al-Hakim atina wa ya muhaqqiq sayyidina Muhammad haqqiqna. Rabbi ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bapak Ibu jamaah Majelis Rebuan Agung rahimakumullah. Sebelum kajian tasawuf dimulai bersama-sama, mari kita menata hati, membenarkan niat, membeningkan dan mentawajuhkannya sesempurna mungkin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ilmu yang telah kita pahami berikut yang malam ini kita kaji dijadikan ilmu nafi', ilmu ingkang estu-estu manfaati maslahati lan barokai kesang kita fid dini wad dunya wal akhirah. Barokah wawasan umul Quran umul doa suratul Fatihah ingkang kita hadiahkan datang leluhur-leluhur kita, guru-guru kita, khususipun guru sejati kita Nabi Agung akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ikhwani. Mugia dipun terami dening Allah lan manfaat maslahah saha barokahipun. Mugi nyumrambah dhateng rohaniah kita, pribadi kita, usul lan furuk kita, ugi dulur tangga kanca lan masyarakat sekitar kita. Sedaya-pun mugia tansah pikantuk rahmat lan ridhanipun, hidayah ugi syafaatipun fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'ina. Lahu wa lahumul Fatihah. Wa ila jami'i ikhwanihi wa abaihi minal anbiya wal mursalin, khususan al anbiya ulil azmi minar rusul wa nabiyullah Khadir wa Ilyas wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israil wa Sayyidina Ruh wa jami'i ashabihi, khususan ashabal asyarah al mubasyarah bil jannah wa akhasihim al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Uthman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Talib wa Sayyidina Uwais al-Qarni radhiyallahu anhum wa radu anhu. Lahumul Fatihah. Wa jami'i tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, khususan sadatina sufiyah wa masyayikhihim wa ahli silsilatihim wa usulihim wa furu'ihim, khususan
Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syeikh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syeikh Ali Asyadili wa Syeikh Ibn Arabi wa Syeikh Muhammad Al-Ghazali wa Syeikh Al-Junaid Al-Baghdadi wa Syeikh Abu Yazid Al-Bustami wa Syeikh Ahmad Diyauddin Al-Kumus Khanawi wa Syeikh Muhammad Khalid Al-Uthmani wa Syeikh Ali Ridha wa Syeikh Muhammad Amin Al-Khalidi Qaddasallahu asrarahum wa radiyallahu anhum wa radu an lahumul Fatihah. Wa jami'i masyayikhina wa ulama'ina wa awliya'ina khususan al-awliya'i tis'ah awaluhum sunan ampel wa akhiruhum sunan kalijogo wa usulihim wa fura'ihim wa muridihim wa mahibbihim bil khusus Syekhana Khalid Yasami Sahlin Bacil Yasbutikon Baridun Buya Ahmad Syariful Huda Mbah Yai Hashim Yai Wahid Kustur Mafaqih Masan Munanti Mbah Hayi Mbah Hamid Mbah Ud Batul Bakus Kus Kohir Kus Nur Kus Hudi Kiai Dawam Guru Sekumpul lahumul Fatihah. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat was salikin was salikat khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa dhawil huquqi alaina wa ahlina wa qarabatina wa azwajina wa awladina wa banatina wa dhararina lahumul Fatihah. Alfu alfi Fatihah nuqaddimuha wa nuhdiha lil atiyah almarhum Haji Suyanto Aufi Abah Yanto, permohonan dari Salik Kordas Dadi. Almarhum Muhammad Slamet As-Sofa yang meninggal pada hari Senin 20 April 2026, permohonan dari Ketua Salik Sofai. Almarhum Bapak Martani yang meninggal pada hari Minggu 19 April 2026, permohonan dari Mbak Luksi Kordas Sukodono. Almarhumah Ibu Suciati memperingati 40 harinya, permohonan dari Bapak Toing Korda Dakota. Almarhumah Ibu Supariah, almarhumah Ibu Suhartati, almarhumah Ibu Siti Marlia, permohonan dari Bapak Sunarti Surabaya. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa nawwara quburahum wa rafa'a darajatihim wa adkhalahum jannatahul firdaus lahumul Fatihah. Alfu alfi Fatihah nuhdiha li bara'ati maradi Ustadz Muhammad Atib Masyhuri beserta istrinya Siti Khotimah yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Permohonan dari Salik Kordas Dadi untuk Arga Marko Aji, semoga menjadi anak yang soleh, diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Permohonan dari Ibu Widi Pandaan. Muhammad Faldo Zakharik agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan ujian kelulusan sekolah. Permohonan dari Mas Bagus Tri Kordas Dadi. Ajabahumullahu ijabatan kafiyatan wafiyah lahumul Fatihah. Niat maksud tujuan hajat harapan lan cita-cita kita barokah istiqomah rebuan agung kita niki mugia sedanipun ingkang manfaati maslahati lan barokai enggal-enggal bulan kesempatan kelawan gampang lancar aman selamat manfaat maslahah barokah fidini wa dunya wal akhirah. Akhir hayat kita sedaya mangke mugia kapungkas husnul khatimah. Lanal Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Khabiru ya Mubin ya Hadiyu ya Alimu ya Ghaniyu ya Qawiyyu ya Qadiru ya Ghaniyu ya Qawiyyu ya Qadiru ya Aziz ya Kafiyyu ya Hamid ya Kafiyyu ya Wafiyyu ya Waliyyu ya Kafiyyu ya Wafiyyu ya Waliyyu ya Hamid ya Aliyyu ya Alimu ya Halim ya Aliyu ya Alimu ya Azimu ya Halim ya Aliyu ya Alimu ya Azimu ya Halim. Al-Fatihah. Bismillahi tariqi ar-Rahmani rafiqi ar-Rahim yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Zawahirul anbiya wa zawahirul ulum wa zawahirul wuslah hiya ulumut tariqah likauniha ashraful ulum wa anwaruha wa kaunul wuslati ilal haqq mutawaqqifun 'alaiha. Zawahir jama'u zahirah. Zahirah anbiya. Az-zahirah hiya asyai'ul musyrik, sesuatu yang memunculkan sinar terang. Au as-sofi, asyai'us sofi, sesuatu yang suci atau yang bening. Au al-hasan al-laun min nabat au hayawan au jamad, atau zahirah adalah sesuatu yang bagus warnane dari tumbuh-tumbuhan atau hewan atau bebatuan. Zawahirul anbiya wa zawahirul ulum wa zawahirul wuslah. Arti lughawinya
ialah sing moncerno para nabi, sing moncerno, sing ya sing moncerno, sing murubno, wa zawahirul ulum, yang menyinarkan ilmu-ilmu, wa zawahirul wuslah, dan yang mensofikan atau membeningkan, mensucikan sampai ke hadirat Allah adalah ulumut thariqah, ilmu-ilmu thariqah. Karena keberadaan ilmu-ilmu thariqah, karena keberadaan ilmu-ilmu thariqah itu asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, wa anwaruha, dan ilmu yang paling bersinar, ilmu yang paling bercahaya, ilmu yang paling mengarahkan, menunjukkan, menerangi, dan keberadaan sampai ke hadirat Allah itu sangat bergantung pada ilmu thariqah. Ilmu thariqah adalah ilmu bagaimana cara meraih kedekatan dengan sesuatu yang lebih tinggi dari diri kita. Ilmu bagaimana cara meraih kedekatan dengan sesuatu yang lebih tinggi dari diri kita. Ilmu bagaimana cara mencari ridho Allah. Ilmu tarekat adalah ilmu bagaimana cara menjalani kehidupan ini seseimbang mungkin. Ilmu thariqah adalah ilmu bagaimana cara bersabar dan bersyukur, bagaimana meningkatkan kualitas iman takwa kita. Itulah ilmu thariqah. Ilmu thariqah adalah ilmu yang menjaga kita
jangan sampai kehilangan arah hidup. Ilmu yang menjaga kita jangan sampai kehilangan kepercayaan. Ilmu yang menjaga kita jangan sampai kehilangan harapan. Ilmu yang menjaga kita dari kehilangan rasa, atau kehilangan kedalaman rasa, atau kehilangan halawatul ibadah, halawatul ubudiyah. Ilmu tarekat adalah ilmu yang menjaga kita dari kehilangan kendali, kehilangan kontrol. Karena walaupun memiliki segalanya, namun jika kehilangan arah, hidup menjadi hampa, tak bermakna. Sebaliknya, walaupun tak memiliki apa-apa, hanya baju yang menutup aurat melekat di badan, namun tak kehilangan arah hidup, tak memiliki apa-apa, tak mengapa. Karena masih memiliki kesadaran mencari ridha Allah dan memperbaiki hubungan batin dengannya. Memiliki segalanya namun kehilangan harapan, misalnya, alias putus asa, hidup menjadi kosong, tak bermakna. Ilmu thariqah adalah ilmu melanggengkan zikrullah, melanggengkan salawat, melanggengkan doa. Karena nilai dari ahwal al-mardiyah adalah kelanggengan, kelangsungan yang terus berlangsung, yang tidak putus-putus. Karena nilai sesuatu ada pada kelanggengannya. La khaira khairun, khairun la yadum, wala syarra syarrun, syarrun la yadum. Tidak ada baiknya kebaikan
yang tak langgeng. Tidak disebut buruk, keburukan yang tak langgeng. Syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Keburukan yang tidak langgeng itu lebih baik daripada kebaikan yang tak langgeng. Mantan preman itu lebih baik daripada mantan ustadz. Mantan pelacur lebih baik daripada mantan bunyai. Yang memuliakan para nabi, yang menjunjung tinggi ilmu, yang menghiasi wusul, itu semua disebut ulumut thariqah. Ilmu thariqah adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita cara ikhlas beramal, cara sidqun niyah, benar saat berniat, cara tumakninah fil ahwal wazzalazil, cara tetap tenang di gonjang-ganjing atau di situasi dan kondisi yang mencekam. Itu semua tugas atau bagian dari ilmu thariqah. Karena itulah ilmu thariqah asyraful ulum wa anwaruha, ilmu yang paling mulia dan yang paling mencerahkan, paling menunjukkan, serba paling. Karena tidak akan wusul ke hadirat Allah jika tidak memiliki ilmu thariqah. Ilmu thariqah adalah ilmu
mampu bertahan di rutinitas yang membosankan, tidak menjadi bosan. Ilmu thariqah adalah ilmu istiqomah fit ta'at, ilmu mudawamah fil khairat, ilmu istimrariyah fi nailid darajat, ilmu yang terus meningkat dan meningkat, menaik dan menaik hingga puncak kenaikan, yaitu wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit itu karena tidak tahu ilmu thariqahnya. Bagi yang menguasai ilmu thariqah, sulit itu tidak ada. Sulit itu karena tidak tahu mudahnya, tidak tahu kuncinya, tidak tahu caranya, tidak tahu gak ro kelune, gak ro rahasiae, gak ro. Nah, bagi yang tahu itu semua, tidak ada sulit itu. Bahkan sesungguhnya dalam satu kesulitan diiringi dua kemudahan. Pada tiap-tiap kesulitan, sungguh pada tiap-tiap kesulitan diiringi atau dibarengi dua kemudahan. Pada tiap-tiap kesulitan ada dua kemudahan yang mengiringinya atau menyertainya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Bagaimana disebut ada kesulitan? Lawang tiap-tiap kesulitan diiringi atau dibarengi dua kemudahan. Yang tahu dua kemudahan yang mengiringi tiap-tiap kesulitan hanyalah yang ahli ilmu thariqah, yang menguasai ilmu thariqah. Itulah yang dimaksud istilah zawahir. Zawahirul anbiya, zawahirul ulum, zawahirul wuslah. Kabeh wong kepengin sugih, nggih napa nggih, tapi mboten kabeh wong tahu carane sugih.
yang sudah tahu ilmunya, caranya, tidak tahu adabnya atau cara dalam diri. Di setiap cara terdapat adab yang harus dilakukan. Kuabe kepingin sugih tapi gak ro carane sugih. Qanaah, merasa cukup di kekurangannya. Merasa berarti di perasaan, di kekurangannya, di kenyataannya. Kenyataannya dalam sebulan UMR aja nggak dapat, alias di bawah garis UMR. Tapi di dalam rasa merasa cukup, merasa cukup di kekurangannya. Karena merasa cukup di kekurangannya sehingga gak sambat, gak ngersulo, gak merasa kurang, merasa cukup. Tiga hari kemudian atau seminggu kemudian atau 10 hari kemudian tetap bertahan merasa kaya atau merasa cukup di kekurangannya, sehingga Allah, Zat yang maha memperhatikan, Zat yang maha melihat, Zat yang maha mengawasi hambanya, memuji, "Iya kawulaku iki asline kurang tapi kok merasai cukup bae. Wis 3 dina sampai seminggu sampai 10 dina. Tak cukupane cukup UMR." Begitu pendapatannya UMR, merasa lebih di perasaannya, merasa lebih. Berlangsung sampai 10 hari atau 20 hari atau sebulan, ya mesti dipuji sampai Gusti Allah. Lah ya cik pintere kawulaku iki. Murid sapa iki? Murid sapa? Murid Buya Asofa iki. Durung luwe lho, durung lebih cik UMR ngepres pas. Tapi merasa itu merasa lebih sehingga berbagi nang dulur tangga kanca. Saumpama gak berbagi ya gak apa-apa, belum lebih. Tapi karena merasa lebih ya berbagi. Diperhatikan begitu, itu berlangsung beberapa hari sampai sebulan sampai 40 hari. Karena merasa lebih padahal cik cukup, ya jari Gusti Allah, aku lebihkan rezeki ini lebih di atas UMR. Nah, ketika diberi rezeki lebih,
murid Sofai sing sodik itu merasa lebih-lebih. Nah, padahal merasa lebih sekali, tapi kenyataannya lebih cuma sekali, tapi di perasaan merasa lebih-lebih. Maka kemudian diberi lebih-lebih oleh Allah. Ketika diberi lebih-lebih, merasanya lebih-lebih 3 kali. Kemudian Allah memberi lebih-lebih. Ketika diberi lebih 3 kali, murid Sofai yang sodik itu merasa lebih 4 kali. Terus ngono. Ya ini ilmune sugih. Ilmu thariqah. Ilmu bagaimana cara meraih kelimpahan harta atau kelimpahan rezeki. Jawabnya iqna, qanaah lah. Qanaah itu merasa cukup di kekuranganmu bagi yang kekurangan, bagi yang kecukupan merasa lebih di kecukupanmu, bagi yang berkelebihan merasa lebih-lebih di kelebihanmu. Sampeyan terapno niku mangke lak diluk gak suwe 3 dina atau seminggu atau 10 dina atau engko lak ya itulah praktek ana inda dzanni abdi bi. Aku Allah akan berbuat apa kepada hambaku tergantung prasangka hambaku kepadaku. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Jika hambaku berprasangka baik, aku akan berlaku baik. Jika hambaku berprasangka buruk, aku akan berlaku buruk sesuai dengan prasangkanya. Itulah, jika engkau merasa kekurangan, bersedekahlah. Wahai kalian yang merasa kekurangan, ingin berkelebihan, bersedekahlah. Kekurangan dikongkon sedekah. Gini. Menutupi kekurangan atau merasa cukup atau merasa lebih. Ya itu tadi. Allah akan melebihkan rizki kepada kita. Diwali sampean aslinya berkelebihan, tapi gak gelem sedekah. Ada kesempatan, ya berarti untuk perasaan sampean merasa sangat kurang, padahal lebih. Maka tak lama kemudian ya bangkrut atau sangat kurang. Masuk apa itu? Bu Eko? Oh iya, dipraktekno niku.
itu ulumut tariqah linailil ghina. Ilmu tariqah meraih kekayaan atau kelimpahan. Dengan ilmu thariqah, orang hina menjadi mulia, yang nasabnya biasa-biasa menjadi seperti nasab karim, yang bodoh menjadi tidak kelihatan bodohnya. Itu semua karena ilmu thariqah. Ilmu thariqah itu ilmu yang memuliakan yang hina, mensayyidkan abd, dan menyampaikan yang berjalan di jalan Allah. Tanpa ilmu thariqah takkan mungkin bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu thariqah adalah ilmu tasawuf. Pengamalnya disebut mutasawwif. Setelah berlangsung cukup lama mengamalkan ilmu tasawuf, orangnya disebut sofi. Sod, alif, fa, ya, sofi, fa sofi, lantas sofi, sodnya pendek, sod fa ya, fa sufi, akhirnya menjadi sufi, disucikan oleh Allah, dibeningkan keadaan hatinya, dan hatinya tak lagi terpengaruh oleh keruhnya dunia, tak lagi terfitnah oleh fitnah dunia, tak lagi tercemari oleh ketercemaran dunia seisinya. Menjadi suci yang tak bisa dinajisi, bening yang tak bisa dikotori, bersih yang bening yang tak bisa dikeruhkan, bersih yang tak bisa dikotori. Yaitu arti sufi. Sudah tidak lagi terpengaruh oleh selain Allah dan Rasulnya. Ini wis gak terpengaruh ngono oleh kekancan sampai wong toleh-toleh, kumpul penjahat, kumpul preman, kumpul wong elek-elek akhlaknya oleh, karena tidak terpengaruh. Bagi yang masih mudah terpengaruh, tabiat buruk
lainnya belum boleh berteman atau berkumpul dengan selain orang soleh. Kudu wong kang soleh hai kumpulono. Wong sing gak soleh aja dikumpuli, aja dikancani. Engko jika tambah nemen. Nek wis nguasai ilmu thariqah oleh. Nek durung ya durung oleh. Ilmu thariqah adalah ilmu yang menjadikan sahibnya ahabba liqa Allah, demen kepingin kepethuk Gusti Allah. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang ingin bertemu Allah, maka Allah lebih ingin bertemu, Allah lebih ingin menemuinya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Sebaliknya, siapa yang tak ingin bertemu Allah, Allah pun tak ingin bertemu, tak ingin menemuinya. Nah, ilmu thariqah ilmu yang menumbuhkan rasa ingin yang terus tumbuh, ingin liqa ma'allah, ingin bertemu Allah. Nek gak kepingin bertemu Allah, ya gak kira melak thariqah. Karena ilmu thariqah itu ilmu yang membuat pencari ilmu itu, sahibnya itu menjadi ingin liqa ma'allah. Dan bertemu Allah tidak menunggu nanti atau besok di surga, tapi sekarang di dalam waktu kini. Az-zaituna hiya an-nafsul musta'iddah lil istighali bi nuril quds li quwwatil fikr. Zaituna, buah zaitun kayak juwet, kayak anggur Jawa, tapi rasane pahit, tapi pahit ana sedepe. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan zaitun,
Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun, wattini wazzaitun. Ini buah tin niku koyok kesemek tapi gembuk, koyok kesemek tapi gembuk Nek zaitun niku koyok juwet, rasane sepet pahit tapi sedepe. Zaitunah yang dimaksud di sini adalah kata yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 35. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Zaitunatin yang dimaksud adalah nafsu yang disiapkan untuk bersibuk ria dengan cahaya kesucian, liquwatil fikri, karena kuatnya pikiran. Pikiran yang kuat itu dikuati, menjadi kuat itu karena nurul quds, karena cahaya kesucian, karena dibimbing oleh wahyu dan dikawal oleh hadis Nabi serta ditemani mutiara-mutiara hikmah, ahli hikmah atau kata-kata kebenaran dari ulama-ulama. Nafsu yang dipersiapkan untuk sibuk setiap saat, setiap hari. Kulla yaumin huwa fi sya'nin, masyghul farigh, sibuk tapi kosong dari kepenatan, kosong dari tertekan, kosong dari kecapean, masih ngeduet tapi gak pegel karena hatinya tidak, ya gak melok sibuk urusan zahir, hati urusan batin. Zahir ya ngurusi urusan sing zahir, hati ya gak melok-melok nang urusan zahir. Itu bagiane. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin. Ini az-zaitunah. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Zaitunat adalah an-nafsul musta'iddah lil istighal binuril qudsi
liquwatil fikri. Nafsune para nabi lan para wali sing agung-agung niku zaituna. Setelah nafsu kamilah sofiyah, kemudian nafsu musta'iddah lil ishtighal binuril quds liquwatil fikri. Siap, sibuk wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Mari nglakoni iku engko mari iki engko iku, mari iku engko iko, mari iko engko iko. Tau terus kan lerene. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Karena istirahat itu, dunia ini bukan tempat istirahat. Kalau kata sufi-sufi, dunia ini bukan tempat rohah. Tempat rohah itu surga. Dunia ini tempat istighal, tempat syughul, tempat sibuk dan sibuk. Bukan tempat leha-leha, tempat untuk istirahat santai. Enggak ada istirahat. Bagi hati atau bagi batin para nabi, para wali selama di dunia tidak pernah istirahat. Istirahatnya untuk kuburan, mari ngono istirahatnya istirahat untuk swarga. Selama untuk dunia sibuk dan super sibuk. Sibuk berkhidmah kepada Sang Tuan sejati Allah Jalla wa'ala. Qalbuhu la yaghful wa la yanam, walakin lil khidmati ala dawami muraqib. Hati Nabi tak pernah lalai, tak pernah tidur. Akan tetapi hati Nabi selalu siap berkhidmah, melayani Sang Tuan sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua memang diciptakan sebagai hamba atau diciptakan sebagai abdi yang harus mengabdi kepada Tuhan. Kita semua adalah hamba yang harus menghamba kepada Tuhan. Wa zaitunatil syarqiyyah wal gharbiyyah yakadu zaituha. Az-zait huwa nurusti'dadihal asli, cahaya kesiapan nafsu yang asli, cahaya kesiapan nafs yang asli. Wallahul muwaffiq.
wa asallahu ayyaj'alana minal muwaffaqin. Zid adalah cahaya kesiapan nafsu yang asli, siap sibuk dengan cahaya kesucian, sibuk mengabdi dan menghamba kepada Allah dan Rasul-Nya. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, terus menerus dawamul ubudiyah hatta al-abudah, terus menerus melakukan pengabdian dan pengabdian hingga benar-benar secara totalitas keseluruhan waktu, tenaga, pikiran dan seluruhnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ya begitulah seharusnya. Tidaklah Allah ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri dan menghambakannya kepadanya. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik, diberi bimbingan untuk terus membersihkan nafsu hingga sampai pada kesuciannya dan menemui keaslian nafsu, yaitu sesuatu yang paling berharga pada kita, ya nafsu kita setelah ketercelaan dan kenegatifannya hilang, tak berbekas, yang ada tinggal kebenaran, kepositifan dan kecemerlangan nafsu. Jadilah an-nafis, sesuatu yang paling berharga, yang siap menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dengan sidqun niyah dan sidqul mahabbah hingga sidqul ma'rifah. Cukup babusin, sampailah kita pada huruf sin. As-sabiqah hiya al-inayah al-azaliyah al-musyaru ilaiha fi tanzil biqaulihi ta'ala wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 25. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Surat Yunus ayat 2. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim akana linnasi 'ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim
Qalal kafiruna in hadza lasahirum mubin. Kata asabiqoh di kitab tasawuf, arti lughawi dari asabiqoh ini artinya wis dhisik, apa iku wis ket biyen itu wis dhisik. Sing dimaksud adalah perhatian Allah di zaman azalinya yang diisyaratkan dalam firman-Nya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, dan berilah kabar gembira Muhammad orang-orang yang telah beriman dan telah mengamalkan amal-amal soleh. Beri kabar gembira annalahum jannatin, sungguh bagi mereka surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan, tatkala mereka dikaruniai buah, buah, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu, mereka berkata, inilah yang kita dikaruniai karunia sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, maka datangkanlah dengan karunia tersebut hal yang serupa. Walahum fiha azwajun mutahharah, bagi mereka juga diberi istri-istri yang suci-suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka semua di dalam surga berkekalan selamanya. Nah, ini penting untuk mengimani as-sabiqah. Siapa yang mengimani bahwa segala sesuatu sesungguhnya telah ditulis sebelum terjadi, ini yang iman dengan sabiqah tidak akan bangga diri apalagi sombong ketika mengalami hal-hal yang tidak enak atau hal-hal takdir buruk, ya tidak mengumpat atau tidak menyalahkan siapa-siapa. Itu juga karena sabiqah. Nek ngalami enak gak bangga, ngalami gak enak gak sambat. Ngalami enak, oh iki wis tinulis, ya syukur tapi tidak bangga. Beda syukur dengan bangga. Kalau bangga akunya muncul, kalau syukur akunya malah mendelep atau lenyap. Sabiqah ini sama dengan kabeh
tinakdir saking pangeran, kabeh tinulis ana nduk ilmune Allah, kabeh cinorek nduk kitabe Allah. Sing meyakini itu tidak bangga ketika mengalami memperoleh karunia anugerah, ya gak bangga. Sebaliknya ketika mengalami musibah sing enak-enak, ya gak sambat, gak ngersulo. Tahu di balik sing enak-enak itu hikmah, terdapat hikmah ilahiyah. Karena itulah seorang mukmin itu dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah. Kabeh perkorone mukmin iku apik kabeh. Nek dikei nikmat pinten syukur, nek dikei balak kuat sabar. Itulah as-sabiqah. Maksudnya inayah sabiqah. Inayah itu perhatian. Perhatian Allah di zaman azalinya. Ini Gusti Allah nulis fulan bin fulan lahir tahun 73 bulan Oktober tanggal 23. Niki wis ana catetane sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. 500.000 tahun sebelum Allah menciptakan ciptaan, Allah telah menentukan takdir tiap-tiap ciptaan A sampai Z. 500.000 tahun sebelum Allah menciptakan ciptaan. Terlebih dahulu Allah telah menciptakan takdir tiap-tiap ciptaan itu awal hingga akhir. Nah, kemudian ketika Allah menetapkan, menulis takdirnya, di situ Allah memperhatikan dengan perhatian lebih dibanding umumnya. Ya, iki meneh nduk zaman azali. Kaulaku iki meneh anu tak ngenenno. Ini mendapat perhatian lebih. Masih ditawur wong wake tak menangno iki. Tak selametno, tak anuno. Ah ini iki itu makna sabiqah atau inayah sabiqah. Karena mendapat perhatian Allah sejak zaman azali, zaman di mana Allah belum menciptakan ciptaan. Annalahum, sesungguhnya bagi mereka qadama sidqin ay manzilatan aliyah au ajran hasanan bima qaddamu min salihil a'mal. Annalahum qadama sidqin inda rabbihim, sungguh bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu qadama sidqin, telapak kaki yang benar. Arti dari telapak kaki yang benar inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Telapak kaki yang benar yang dimaksud adalah manzilatan aliyah,
kedudukan tinggi, au ajran hasana, atau pahala yang bagus, bima qaddamu min salihil a'mal, sebab yang mereka ajukan atau yang mereka lakukan dari amal-amal soleh yang layak diterima. Anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, ini inayah sabiqah, perhatian yang telah Allah berikan sejak zaman azali. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum, apakah menjadi heran manusia-manusia ketika kami wahyukan kepada seseorang dari mereka, an anzirin nas, yang kemudian aku perintahkan seseorang di antara mereka itu untuk memperingatkan manusia, wa basyiril ladzina amanu, dan memberikan kabar gembira bagi yang beriman, annalahum qadama sidqin inda rabbihim, bahwa bagi mereka disiapkan kedudukan yang tinggi atau pahala yang bagus, sebab amal soleh yang mereka lakukan inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Qalal kafirun, orang-orang kafir berkata, inna hadza lasahirun mubin, sesungguhnya ini benar-benar penyihir yang nyata. Oh, anjane tukang sihir. Para nabi dikata-katai begitu oleh kaumnya yang tidak beriman. Kuwabe para nabi anjane tukang sihir, anjane digendeng-gendeng barang, anjane gendeng, anjane tukang sihir, anjane gak waras dan sebagainya. Bagi yang beriman, meyakini bahwa seseorang yang dipilih oleh Allah, yang kemudian diutus menjadi rasulnya, adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk memperingatkan manusia-manusia di zamannya, dan memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang beriman. Sing gak beriman diancam, sing beriman dijanjeni swarga, dijanjeni kenikmatan-kenikmatan. Sing gak beriman diperingatkan dan diancam siksa yang pedih. Satu lagi, as-salik. Nah, ini huwa as-sairu ilallah al-mutawassit bainal murid wal muntahi madama fis sair. Iki lho salik itu. Salik arti bahasa adalah orang yang sedang menempuh perjalanan kembali. Arti istilah huwa as-sairu ilallah, salik adalah orang yang menempuh perjalanan malam menuju Allah. Perjalanan malam atau perjalanan sunyi, perjalanan rahasia menuju Allah, yang berada di antara murid dan muntahi. Murid itu pemula, muntahi itu
pengakhir, pemula dan apa pengakhir itu? Ya pengakhir antara pemula apa pengakhir itu anu nih? Perjalanan akhir, pemula dan perjalanan akhir ini disebut ada 3 perjalanan, 3 tahap perjalanan awal, perjalanan tengah, perjalanan akhir. Nah, salik itu orang yang menempuh perjalanan sunyi menuju Allah yang berada di tengah-tengah, di tengah-tengah perjalanan. Mana wis tutuk perjalanan akhir disebut al-muntahi. Disebut apa? Al-muntahi. Orang yang berada di perjalanan akhir dalam menempuh perjalanan kembalinya ke hadirat Allah. Nah, salik niku tutuk tengah-tengah. Nek awal-awal murid. Jadi murid, salik, muntahi. Muntahi itu pejalan akhir. Murid itu pejalan pemula. Salik itu pejalan penengah. Pejalan yang sampai di tengah-tengah. Salik itu sama dengan MTS, mau sekolah, madrasah sanawiyah. Nek murid itu MI, madrasah ibtidaiyah. Nek muntahi itu MA, madrasah aliyah. Nek wusul itu sarjana. Wusul kuliah misalnya. Joko S1, S2, S3. S1 sabar. S2 sabarno syukurmu. S3 sabarno syukurmu, sabarno maneh. Sabarno sabarmu terus sabarno maneh. Syukurono syukurmu terus syukurono maneh. Itu S3. Disebut salik madama fisair, selama ia menempuh perjalanan rohani. Lah nek tidak menempuh ya gak disebut salik, tapi disebut salib. Salib itu kesalib setan, kesalib nafsu. Kelindih kesalib. Disebut salik itu madama fisair, selama ia menempuh perjalanan sunyi, perjalanan saro yasiru sairon. Saro itu berjalan malam, artinya berjalan malam itu berjalan rahasia, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Berjalan sunyi.
tidak ada yang tahu. Bukan malam waktu maghrib sampai subuh, isya sampai subuh itu enggak. Maksudnya berjalan malam itu berjalan rahasia yang tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Saro yasiru sirsiran, kana yakunu konangan. Nek sirsiran ambek Gusti Allah ya gak ana sing ngonangi. Nek konangan berarti ya gak saro yasiru. Berjalan sunyi itu maksudnya berjalan rahasia yang tidak ada yang tahu selain Allah. Artinya lagi berjalan sunyi adalah berjalan mendekat setiap saat. Setiap saat harus dapat poin lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi terus. Jadi itu ilmu bagaimana cara meraih kedekatan dengan sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya, yaitu perjalanan dari diri rendah ke diri tinggi. Diri tinggi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma baina diri rendah dan diri tinggi ridhollah yang dicari. Antara diri rendah kita dengan diri tingginya Allah, di situ ridho Allah. Maka yang setiap saat kita harus mencarinya hingga mendapatkannya. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Tuhanku, engkaulah tujuan hidupku dan ridhomulah pencarianku selalu. Ya salik, berjalanlah dengan dua hati. Hati sabar, hati syukur, raihlah ridho ilahi. Ya salik, berlarilah dengan dua sirri. Sirri sofa, sirri wafa, temukan rahasia ilahi. Dzikir tafakur, salawat suluk, fardu wajib dahulukan. Tarekat tirakat tirak, tarekat tirakat terikat ASW, teken tekun tekan. Dzikir tafakur, salawat suluk, fardu wajib dahulukan. Tarekat tirakat terikat ASW, teken tekun tekan. Ayo. 1, 2, 3. Ya salik, berjalanlah dengan dua hati. Ya salik, berlarilah dengan dua sirri. Ya fakir, nyatakanlah pengabdian sejati. Ya fakir, baktikanlah kehambaan hakiki. Dzikir tafakur, salawat suluk, fardu wajib dahulukan. Dzikir tafakur, salawat suluk, fardu wajib dahulukan. Ilahi anta maksudi waridwanuka matlubi. Ahibbani say
arifni nur Muhammadi ilahi anta maksudi wa ridwanuka matlubi. Dalam ilmu terpujilah dalam laku, proporsional berusahalah profesional. Terdepanlah dalam ilmu, terpujilah dalam laku. Sabar, syukur, sopan, santun, sumringah kudu dihampiri. Sesuatu sambat, sedih, susah, stres kudu dihindari. Kudu dihampiri. Wani mati mati yo mumpung rung mati. Wani aji wani. Wani urip wani mati mati yo mumpung rung mati. Aja iri mundak keri, aja pengin diakoni, aja sok ngisin-ngisini. Aja alok mundak melok, aja iri mundak keri. Aja pengin diakoni, aja sok ngisin-ngisini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummatihi akta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummatihi akta'in. Mugi sedaya tansah bejo rahayu niring sambikala, tebya blai mala ado hawa nafsu angkara minggata. Mugi sedaya tansah bejo rahayu niring sambikala, tebya blai mala ado hawa nafsu angkara minggata. Mugi sedaya tansah bejo rahayu niring sambikala, tebya blai mala ado hawa nafsu angkara minggata. Suwe aja nyanyekno. Ya salik 2 kali, kemudian ya fakir. Ya fakir sama dengan ya muntahi. Orang pejalan akhir itu disebut al-faqir ilallah. Kalau orangnya al-faqir, al-muntahi nek tengah-tengah, al-mutawasit pemula, al-mubtadi, al-mubtadi, al-mutawasit, al-muntahi. Al-mubtadi adalah penempuh perjalanan awal. Al-mutawasit penempuh perjalanan ruhani tengah-tengah. Al-muntahi pejalan akhir. Nah, al-mubtadi orangnya disebut al-murid. Al-mutawasit orangnya disebut as-salik. Al-muntahi orangnya disebut al-faqir ilallah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad waj'alna bihi min aghniya abik fuqara ilaik wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallim. Ini solawate al-faqir, salawati al-fuqara ilallah.
Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad waj'alna bihi min aghniya abik fuqara'a ilaik wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallim. Sampeyan semak, sampeyan tirakno. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad waj'alna bihi min aghniya abik fuqara'a ilaik wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad waj'alna bihi min aghniya abik fuqara'a ilaik wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallim. Ajastukum hadhihi shalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalilan aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabahan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa adzaban alima yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad waj'alna bihi min aghniya abik fuqara'a ilaik wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallim. Allahumma zayyin hayatana bidawami dzikrik wa amla ayyamana binurik wa kammil awqatina biridhaq. Allahumma la taj'al li'aishina kadda
ولا لدعائنا ردا ولا تجعلنا لغيرك عبدا ولا تجعل في قلوبنا لسواك ودا فإنا لا نقول لك ضدا فإنا لا نقول لك ضدا ولا شريكا ولا ندا اللهم يا شفيق يا رفيق صدق رجاءنا بالتحقيق وفرج عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق إنك أنت الملك الحقيق اللهم إننا نحبك فاجعل منا عبادا تحبهم ويحبونك اللهم أصلح قلوبنا وهذب نفوسنا وأعد بشكلنا لأجمل نسخة ترضاها لنا إنك أنت البر الرحيم اللهم استودعناك حياتنا كلها واجعل القادم من أيامنا الحسنى وزيادة اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين ومن الشاكرين الصابرين الذاكرين كثيرا والذاكرات اللهم هون علينا الصعب وعجل لنا بالخير واختر لنا ما يرضيك عنا واجعل عقولنا منورة بنورك وقلوبنا مطمئنة بذكرك اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وأغثنا يا غياث المستغيثين نسألك اللهم العروج لسماء المقامات القدسية الموصلة إلى حضرة الألوهية بأنوار الكمالات الذاتية المؤيدة منك بتأييد العناية الأزلية منك بتأييد العناية الأزلية اللهم بلغنا اللهم إنا نسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب اللهم لا تعذبنا عند الموت واجعلنا من الذين يحبون لقاءك وتحب لقاءهم اللهم أدخل السكينة في قلوبنا والمودة في نفوسنا والرحمة في أرواحنا والبركة في حياتنا والابتسامة في وجوهنا واجعل ذكرك لا يفارقنا اللهم هيئ قلوبنا لذي القعدة حبا للعبادة والعبودية وأهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل أمورنا أمور سلوكنا
بشهر ذي القعدة هذه السنة بحق حبيبك المصطفى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب الأشياء إلينا ربنا آتنا في الدنيا مطمئنة وفي الآخرة مرضية وامح عنا الأنانية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وإخوانه وسلم إلى الأبد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته